Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa melanjutkan kembali kajian kita masih membahas tentang yang kita baca kitab Ensiklopedia Adab Islam, dan masih akan melanjutkan adab yang berkaitan dengan yakni makanan. Kemarin kita bahas tentang hal yang atau adab yang setelah makan. Bagian keempat ini adalah adab yang berkaitan dengan makanan. Di antara adab yang berkaitan dengan makanan adalah yang pertama, yakni tidak makan bawang putih dan bawang merah sebelum sholat. Nah, bawang putih dan bawang merah ini dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita dengan bau yang tidak sedap. Maka jika ia pergi melaksanakan sholat di masjid, tentulah hal itu akan mengganggu jamaah masjid dan juga malaikat. Juga berarti ia telah melanggar larangan Nabi SAW. Maka hendaknya ia tidak pergi ke masjid. Jika ia ingin memakan keduanya, maka makanlah setelah bawang tersebut dimasak, karena bawang putih dan bawang merah yang sudah dimasak tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala suman aw basalan falyatazilna wal yatazil masjidana wal yaqut fi baitihi." Barang siapa yang memakan bawang putih dan bawang merah, hendaklah ia menjauh dari kami dan menyingkir dari masjid kami. Hendaklah ia duduk di rumahnya sendiri. Beliau juga bersabda, "Man akala min hadhil baqlah as-sawm al-basal wal qurras fala yaqrabanna fi masjidina wa idza malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam." Barang siapa makan bawang putih, bawang merah atau daun bawang, maka janganlah ia mendekati masjid kami, sebab para malaikat juga terganggu dengan sesuatu yang dapat mengganggu manusia. Artinya di sini kalau terpaksa memakan demikian, maka tentu yang sebelumnya yakni dihilangkan bau tersebut. Ya, di sini pas ketika mau ke masjid, tentu tidak mengkonsumsi itu. Kalau terpaksa, maka hilangkan mungkin dengan menggosok gigi dan siwak dan semisalnya. Jadi untuk menghilangkan itu. Termasuk hal-hal yang menimbulkan aroma yang tidak enak, tidak sedap dan bisa mengganggu manusia. Maka sekali lagi ini demi untuk menjaga kehormatan atau kesucian masjid dan juga tidak mengganggu orang-orang yang akan beribadah di dalam masjid, termasuk para malaikat. Jemaah sekalian seperti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah
disebutkan di sini ini tidak makan di jalan. Menurut salaf, makan di jalan merupakan sikap yang dapat merusak nama baik, meskipun kebiasaan masyarakat akan berubah dari satu zaman ke zaman yang berikutnya. Para ulama tetap menganggap bahwa makan merupakan salah satu aurat. Orang yang makan di jalan akan terlihat oleh orang banyak. Oleh karena itu sebaiknya hal ini ditinggalkan. Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, menurut kami makan dan tidur termasuk aurat. Ya, ini maksudnya tidak dia biasakan demikian, termasuk ini adab atau etika. Ketika orang yang memang sudah keluarga, mungkin ketika dia makan di rumah, istrinya yang memasakkan, tentu ini lebih bagus ya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang penting, yakni bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi dari mengetahui adab-adab makan, termasuk tadi kemarin ya, berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan, maka ini menjadikan seorang hamba hendaknya semakin bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Seseorang wajib mensyukuri nikmat makan dan minum yang telah dianugerahkan kepadanya, yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Dan kita semua manusia ini hari-hari makan dan minum, senantiasa melakukan makan dan minum, baik orang mukmin atau orang kafir, orang yang taat atau orang yang tidak taat, semuanya sama. Maka hendaklah seorang mukmin ini ketika mengingat, mentadabburi apa yang dia makan, apa yang dia minum, maka ini menjadikan dia ingat kepada zat yang telah memberikan karunia tersebut. Yakni dengan mensyukuri nikmat tersebut. Dan bersyukur di sini, bersyukur tidak hanya sekedar mengucapkan doa dan zikir, namun harus direalisasikan dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menyebabkan Allah menambah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini semakin kuat, dan bahkan tadi bisa menarik nikmat yang lainnya. Allah akan menambahkan nikmat yang lain kepada hamba tersebut. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, kata Allah, namun jika kalian kufur, enggak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat keras. Dan azab Allah banyak bentuknya, bisa berupa malapetaka, nikmat itu diambil kemudian diganti dengan nikmah, musibah. Dan ini perintah agar kita mensyukuri nikmat Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah bil qalb, yaitu dengan hati, yaitu meyakini bahwasanya kenikmatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa setelah makan, ini alhamdulillahilladzi at'amani hadza at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku dan telah mengaruniakan hal ini kepadaku min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa adanya daya dan kekuatan sedikit pun dariku. Ini pengakuan. Lisan kita ngomong begitu, mengucapkan demikian, rasakan di hati kita memang makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu semata-mata dari Allah. Tidak ada daya dan kekuatan sedikit pun dari kita. Ini adabnya seorang hamba kepada Allah. Kemudian diwujudkan dengan perbuatan, yakni melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menetapkan nikmat makan sebagai nikmat yang wajib disyukuri. Allah taala telah berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun." Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kalian semua kepada Allah. Dikaitkan setelah Allah memerintahkan makan dari rezeki yang baik-baik yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Allah memerintahkan dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Perintah bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu sekalian itu hanya kepadanya, yakni apa, kalian menyembah. Nah, demikian juga banyak disebutkan dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah memang yang Ar-Razzaq. Ar-Razzaq maksudnya maha memberi rezeki. Ini hendaknya kita yakini di dalam hati kita. Karena terkadang orang ketika sudah mengetahui atau melihat makanan yang melimpah, makanan yang lezat-lezat, dan dia merasa itu adalah, misalkan dia yang membeli, dia sudah pesan tadi, misalkan dibeli terus dikirim makanannya apa yang diinginkan ada karena dia punya uang. Ini terkadang dia ini merasakan ini adalah hasil dari payah dia, hasil dari kerja dia. Pada hakikatnya Allah lah Ar-Razzaq. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan sekali lagi meyakini bahwa Allah itu Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki. Allah lah yang menanggung rezeki, yakni para hamba. Allah lah yang akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh hamba tersebut. Makanya akan menjadikan seorang hamba senantiasa terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena dia setiap saat, bahkan setiap saat orang itu rata-rata bekerja, mencari nafkah, ya kan? Setelah itu dia makan. Bahkan dia mungkin sebelum mencari nafkah ada yang memang sudah siap dan dia punya, maka sarapan dulu misalkan. Nah, ini senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan Allah taala telah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada makhluk melata di muka bumi kecuali 'alallahi rizquha, kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Kayak ini, keyakinan semacam ini menjadikan seorang hamba pun ia tenang di dalam beribadah, mencari nafkah gitu. Tidak bingung, tidak bahkan mengorbankan ibadahnya hanya alasan mencari nafkah, pada Allah lah yang memberikan rezeki, menanggung rezekinya.
Wa qala ta'ala wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata, binatang melata, termasuk makhluk yang melata merayap di muka bumi, tidak mampu untuk membawa rezekinya, Allah lah yang memberikan rezeki itu kepadanya dan juga kepada kalian. Dan juga kepada kalian. Allah Ta'ala juga berfirman, wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, min ghairi hisab, tanpa batas. Tanpa batas. Allah Ta'ala juga berfirman, innal rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, ini melapangkan rezeki liman yasha, untuk siapa saja yang Dia kehendaki, wa yaqdir, dan juga akan membatasi. Di Allah yang melapangkan rezeki dan juga yang membatasi atau menyemberikan rezeki itu. Dan Allah Ta'ala ini banyak sekali menyebutkan hal itu di dalam Al-Quranul Karim. Jadi suatu ketika tadi Allah menyebutkan Allah lah yang yakni menanggung rezeki mereka sebagai karunia, kemudian dan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Suatu ketika juga Allah menyebutkan hal itu untuk mengajak manusia agar taat kepada Allah, untuk melakukan yakni ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Ini mengingatkan manusia, kita semuanya. Allah berfirman, dan Allah telah menjadikan untuk kalian dari diri kalian azwajan, pasangan-pasangan. Jadi istri ini bagi kaum laki-lakinya. Wa ja'ala lakum min azwajikum min banin, dan Allah menjadikan dari istri-istri kalian anak-anak. Wa hafadah, jadi anak-anak dan anak cucu lah ya. Wa razaqakum, dan memberikan kepada kalian rezeki minat thayyibat, dari rezeki yang baik-baik. Apakah terhadap kebatilan kalian beriman, dan terhadap nikmat Allah kalian kufur, kalian ingkari? Ini menunjukkan ini adalah kenikmatan dari Allah, rezeki itu. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal katsiri mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, anak manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, kami bawa mereka di daratan dan juga lautan. Wa razaqnahum, dan kami berikan rezeki kepada mereka minat thayyibah, dari yang baik-baik. Wa faddalnahum, dan kami lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang lainnya, mimman khalaqna, dari yang kami ciptakan, tafdilan ya. Benar-benar kami berikan kelebihan, fadl, karunia dari Allah Ta'ala. Demikian juga di satu sisi Allah Ta'ala menyebutkan tentang rezeki ini untuk mengajak manusia agar melakukan ketaatan kepada zat yang telah memberikan rezeki itu. Ini yang penting. Ini penting. Di antaranya adalah
Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai segenap manusia, seruan ini umum kepada semua manusia, orang mukmin, orang kafir. Wahai segenap manusia, beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhan kalian yang menyebutkan Rabb kalian, sembahan kalian, Tuhan kalian yang telah memberikan, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yaitu zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan telah menurunkan dari langit air, menurunkan hujan, dan kita semua menyaksikan semua. Jadi kan turun hujan ini semua minallah. Allah yang telah menurunkan hujan, bukan buatan manusia atau bukan sekedar itu sudah alam semacam itu. Tapi ini minallah. Dan dia telah menurunkan dari langit air hujan, lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, termasuk makanan yang kita makan, buah, makanan termasuk nasi dari padi, beras dari padi. Ini Allah yang menumbuhkan. Itu semua Allah yang memberikan sebagai rezeki bagi kalian. Maka fala taj'alu lillah, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, sedang kalian mengetahui. Ini agar kita itu mentauhidkan Allah. Ini dikaitkan, Allah mengkaitkan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kalau kita menyadari makanan yang kita makan ini dari Allah, minuman, air ini Allah yang menurunkan, hanya mengeluarkan dari dalam tanah, maka sembahlah Allah, beribadah kalian semua kepada Allah, dan jangan kemudian beribadah kepada selain Allah. Jangan kemudian berbuat syirik. Maka ini perintah agar kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, yang boleh berdoa, minta pertolongan, mohon perlindungan, itu bertawakal ini kepada Allah, karena Allah yang telah memberikan kita makan, minum, yang telah menciptakan kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman, Ya ayuhan nas udhkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh la ilaha illa hu fa anna tufakun. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Adakah hal min khaliqin ghairullahi, adakah sang pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ada enggak? Jawab tentu tidak ada. Maka dia ada semuanya hak sembah kecuali dia. Fa'ana tufakun. Maka bagaimana kalian bisa dipalingkan? Demikian juga Allah Ta'ala menyebutkan tentang rezeki ini dengan menyebutkan konsekuensi dari hal itu, yaitu buah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini dikaitkan bahwasanya kalau Anda ingin diberikan rezeki kepada Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, maka senantiasalah berusaha untuk bertakwa kepada Allah.
menjaga ketaatan kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada Anda dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Demikian juga Allah Ta'ala menyebutkan itu tentang rezeki ini juga sebagai ganjaran daripada keimanan dan amal soleh. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum maghfiratu wa rizqun karim." Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan rezeki karim, rezeki yang mulia. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dalam masalah rezeki untuk memberikan motivasi, dorongan kepada hambanya agar berusaha untuk mencari yang halal. Qala ta'ala famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Ya, maka berjalanlah kamu di muka bumi dan makanlah dari rezekinya, dan kepadanya lah kamu sekalian akan dikumpulkan. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali. Dan untuk diketahui bahwasanya rezeki dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya ini ada dua macam. Yang pertama adalah rezeki yang umum, rezeki yang umum yang akan diberikan kepada orang yang baik, orang baik atau orang yang fajir, orang mukmin maupun orang kafir, orang-orang yang sejak awal dahulu hingga akhir nanti, yaitu rezeki abdan, rezeki badan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata atau makhluk yang melata di muka bumi kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Ini umum semuanya. Orang kafir, orang mukmin juga mendapatkan itu. Dan perhatikan bahwasanya tidak berarti rezeki Allah Ta'ala yang diberikan kepada orang kafir dan dilapangkannya rezeki diberikannya kepada orang-orang kafir dengan harta dan juga anak-anak dan semisalnya, ini menunjukkan keridhaan Allah kepada mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang Dia cintai dan kepada orang yang tidak Dia cintai. Ini untuk bisa dipahami, karena orang melihat rezeki itu ya dunia, uang, kemudian usaha hasil, hanya sebatas itu terkadang. Sehingga ketika orang dikaitkan dengan itu, orang gak ke masjid juga tambah usahanya banyak. Aku ke masjid terus juga kayaknya begini aja. Nah, bisa begitu. Akhirnya agak melemah ke masjid. Justru tambah kalau jarang-jarang ke masjid, keusahanya berhasil. Ini namanya istidrak. Hati-hati. Allah berikan dunia kepada orang yang Dia cintai dan kepada orang yang tidak Dia cintai. Qala ta'ala, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan wa ulaika lahum jazaa'ud dhifi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Mereka mengatakan, kami lebih banyak hartanya dan juga lebih banyak anak-anaknya. Wa ma nahnu bimu'adzabin, kata mereka orang-orang kafir, dan kami tidaklah diazab. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku, Rabbku itu memang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi rezeki, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan tidaklah harta kalian dan anak-anak kalian dengan yang mendekatkan kalian indana zulfa kepada kami untuk mendekatkan itu kepada Allah, kecuali orang yang beriman. Yang akan bermanfaat nanti kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
Maka bagi orang-orang beriman dan beramal soleh itulah, yaitu jaza'u dhi'fi, balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka lakukan, dan mereka di kamar-kamar dalam keadaan aminun, aman yang dalam surga. Maka ini bukan berarti dilapangkannya rezeki bagi seseorang menunjukkan Allah itu ridho kepadanya. Kembalikan kepada amal yang telah dilakukannya. Allah Ta'ala telah berfirman, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, adapun manusia apabila diuji oleh Tuhannya, lalu dia, yakni Allah, memuliakannya, memberikan kenikmatan kepadanya, dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan aku. Dan adapun apabila dia diuji dan dibatasi rezekinya oleh Allah, maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinakan aku. Karena sekali-kali tidak demikian. Maksudnya, jadi tidak setiap orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah di dunia ini berarti menjadi mulia di sisi Allah. Demikian juga tidak setiap orang yang dibatasi rezekinya di dunia ini menjadi hina di sisi Allah. Semua itu adalah ujian. Kekayaan, kefakiran, keluasan rezeki, dan kesempitan, itu semua ujian dari Allah. Apakah dia bersyukur apa tidak? Apakah dia ketika diuji dengan kekurangan itu yakni sabar apa tidak? Ada pun rezeki yang kedua. Sedikit lagi ya. Ada pun rezeki yang kedua, yaitu rizqun khas, rezeki yang khusus, yaitu wa huwa rizqul qulub wa taghdiyatuha bil ilmi wal iman wa rizqi al khalaq allati yu'inu ala sulahiddin, yaitu rezeki yang khusus, rezeki yang terkait dengan hati dan makanan hati. Apa makanan hati? Diberi ilmu yang bermanfaat, diberi keimanan, dan rezeki yang halal yang bisa menolong, membantu seseorang untuk bisa menjaga agamanya. Maka ini khusus bagi orang-orang yang beriman, sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh, siapa saja yang beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh, maka yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sungguh Allah telah memberikan rezeki kepadanya dengan rezeki yang sebaik-baiknya. Maka di sini yakni Allah mengingatkan kita agar kita tidak lalai dengan mencari harta dunia tapi lupa terhadap rezeki akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ma indakum yanfa wa ma indallahi baqin. Apa saja yang ada pada diri kalian, kesenangan dunia dan indah itu yang baru akan habis, akan punah. Wa ma indallah baqin, dan apa yang ada di sisi Allah itu akan tetap ada, akan kekal. Qala ta'ala juga, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka orang yang berakal, dia tidak akan disibukkan oleh rezeki dunia walaupun itu banyak, sehingga tidak sempat untuk memperhatikan tujuan utama dia diciptakan, yaitu beribadah.
sehingga dia melalaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menteruskan ibadahnya kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Maka ini jangan sampai di sini ketika orang sibuk dengan dunia, apalagi kalau melihat dunia ini mesti kurang terus. Sudah usaha sekian, melihat itu pendapatannya orang lain lebih banyak, usaha lagi. Dan apa yang dilarang? Sebenarnya tidak, asal tidak melarikan dia dari ketaatan kepada Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa ditolong oleh Allah, bisa sholat subuh di masjid berjamaah, menjaga sholat jamaah 5 waktu, kemudian memiliki keimanan, masih punya keimanan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ini merupakan rezeki yang besar. Anda jangan mengecilkan ini. Jangan sampai melihat orang di dunianya, kemudian dia sementara dia sebenarnya bisa untuk beribadah, bisa melakukan amal ketaatan, dan juga masih diberi makan, masih diberi kecukupan. Maka ini Anda sebetulnya mendapatkan rezeki yang besar. Maka dari situ kita dianjurkan ya, setiap pagi ya kan, setiap subuh, pagi, habis subuh berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Ya Allah, aku minta pada Engkau ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima, ikhlas sesuai dengan sunnah, dan juga rezeki yang halal. Minta rezeki yang halal. Terakhir, jadi dengan mengingat makanan yang kita makan, minuman, dan selalu ingat karena setiap hari kita berkecimpung terus dengan itu, maka mengingatkan kita kepada zat yang telah menciptakannya, zat yang telah memberikan itu kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marilah kita dengan mengingat atau merasakan apa yang telah kita nikmati, makanan, minuman, dan juga nikmat mungkin tempat tinggal dan semisalnya, ini menjadikan kita semakin semangat untuk lebih dekat kepada Allah, semangat untuk lebih dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan jangan sampai kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita, rezeki yang diberikan Allah kepada kita, justru menjauhkan kita dari Allah, justru menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah, menghalangi kita dari datang ke masjid Allah untuk akan sholat jamaah. Jangan. Karena ini khawatir ini jadi istidraj. Jadi istidraj itu kalau orang melakukan kemaksiatan kepada Allah, tambah dibuka rezekinya, tambah dibuka pintu-pintu usahanya, tambah sukses. Sementara dia tambah jauh dari Allah, tambah sukses. Maka ini adalah istidraj. Kita tentu menginginkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah kenikmatan, karunia, dan bisa kita jadikan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa tetap bersyukur kepada Allah, untuk bisa mengingat Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.